Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Indah Pertiwi, peserta Latsar golongan 3 angkatan 4 kelompok 2 yang bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara. Pada kesempatan ini, saya ingin mereview kembali materi agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam rangka mewujudkan Smart Governance yang diampu oleh Bapak Dr. Kondrat Sawang, MPD. Sebelum adanya pandemi COVID-19, teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan dikenal dengan nama Revolusi Industri 4.0 yang mendorong digitalisasi, Internet of Things, cloud computing, dan sebagainya. Akan tetapi, pandemi COVID-19 yang melanda dunia semakin membuka utilisasi teknologi dalam berbagai pihak kehidupan. Tantangan dari perubahan lingkungan yang strategis menuntut sektor birokrasi untuk beradaptasi. Salah satu contohnya adalah dengan mewujudkan smart governance. Hal ini akan sangat memengaruhi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Hal ini bisa dicapai dengan manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki core values, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh atau intervensi semua golongan atau partai politik. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat kesatuan serta persatuan bangsa dan negara. Berdasarkan jenisnya, ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hak-hak yang diperoleh PNS antara lain gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk P3K, hak yang didapat berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Di dalam manajemen ASN terdapat konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan atau tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, status pernikahan, ataupun kondisi kesehatan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN ada dua, yaitu Komisi ASN berwenang untuk melakukan monet, melaksanakan kebijakan dan manajemen ASN, dan yang kedua, Kemenpan RB, yaitu memberikan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Smart ASN merupakan ASN dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan capaian tujuan organisasi. Kompetensi Smart ASN. Yang pertama, ASN mampu menguasai IT. Yang kedua, ASN mampu menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap hospitality. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking. Yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship. ASN harus menguasai IT, artinya ASN dituntut untuk tidak gagap teknologi dan informasi, dapat mengoperasikan dan dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT. Hal ini untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja, tugas, dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ASN juga harus bijak memanfaatkan internet yang digunakan, yaitu dengan beretika yang baik seperti menghindari berita hoax, ujaran kebencian, perkataan sara, dan hal-hal yang berbau pornografi dan terorisme. ASN harus menguasai bahasa asing, artinya seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga harus memiliki kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Hal ini agar ASN mampu mengembangkan potensi melalui informasi dan teknologi yang menggunakan bahasa asing.
ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan dalam melayani publik. Selalu menerapkan prinsip-prinsip 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, tidak diskriminatif, dan berpenampilan rapi. ASN memiliki kemampuan networking, artinya harus bisa membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Salah satu manfaat memiliki koneksi yang luas adalah semakin banyak ilmu dan informasi yang diperoleh untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. ASN dituntut untuk memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu kewirausahaan yang ditandai dengan dimulainya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dengan kemampuan entrepreneurship, seorang ASN akan mampu terus berinovasi, meningkatkan kinerja dalam setiap waktunya. Transformasi digital adalah bagian dari proses teknologi yang lebih besar dan merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Untuk mendukung terwujudnya agenda transformasi digital, maka satu pilar pendukung adalah literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringan yang menemukan, mengevaluasi, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan tepat. Kompetensi digital meliputi digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data diri pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pemaparan materi Agenda 3. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.